Ya, kali ini saya akan memeriksa laporan PKL yang memilih tema pelayanan prima pada pelayanan prima PT Railing cabang Medan di masa pandemi Covid. Nah, kita lihat apa yang pernah saya PT sarankan Railing cabang sebelumnya. Medan di masa pandemi COVID-19. Informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan PKL. Berarti tidak ada lagi cerita-cerita ini melalui pelaksanaan PKL ini zaman dulu nih. Ini juga zaman dulu nih. Tak ada itu. Latar belakangnya ialah karena kamu sudah menentukan di judul ini bahwa kamu mengambil tema atau topik adalah pelayanan prima. Berarti latar belakang kamu berisi apa seperti yang di sini ya kamu buat kenapa atau apa perlunya pelayanan prima. Nah, ini yang perlu kamu ceritakan, bukan apa itu PKL, apa itu administrasi niaga, apa gunanya PKL, tidak ada itu ya. Berarti memang kamu tidak membaca panduan, masih kamu lihat saja penulisan laporan PKL yang lama-lama. Nah, bab 1.2 lagi ini, nah ini masih yang lama ya, ini tidak ada salah besarnya. Nah, 1.4 manfaat uraian mengenai dan tempat PKL. Nah, di sini Nah, kita lihat bab satunya kemarin disarankan mengenai latar belakang kenapa kamu memilih tema pelayanan prima. Jadi di sini harus berisikan mengenai pelayanan prima. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita dengarkan lagi. sini berarti kamu perbaiki di latar belakang tadi. Nah, di sini judulnya pelaksanaan. Nah, kamu masih membuat pelaksanaan praktek kerja ini tidak ada. Ya, waktu dan tempat ya. Baru nomor 1.3 berisi tujuan. Hal-hal yang ingin dicapai pada saat PKL sesuai dengan topik. Ya, jangan lari dari topik. Tujuan. Ini coret tidak ada lagi nih. Nah, ini masih yang lama ya. Ini tidak ada salah besarnya. Nah, 1.4 manfaat uraian mengenai manfaat PKL sesuai dengan topik. Jadi ini manfaatnya tidak ada seperti ini. Yang diminta adalah sesuai dengan topik. 1.5 itu berisikan sistematika organisasi penulisan laporan PKL. Ya, ini betul. Jadi kamu di sini kita lihat punya kamu. Ya, di sini bab sistematika. Ya, pelaksanaan, simpulan dan saran ini udah betul. Berarti yang lainnya itu masih bersalahan. Kamu perbaiki dulu nanti. Ya, jadi itulah yang telah saya sarankan. Sekarang kita lihat, kita amati bab 1 ini. Di sini tadi latar belakang menceritakan hal-hal yang mendukung kenapa perlunya pelayanan di sini di PT yang tempat kamu PKL ini. Kita baca dulu. Pelayanan, nah ini udah betul. Pandemi COVID-19. Untuk apa ini diceritakan? Nah, ya kan? Bukan orang udah tahunya semua pandemi, apalagi kegiatan PKL. Ya, oke lah. Maka ya betul kau menulis praktek lapangan ini topik pelayanan prima, tapi pertanyaannya kenapa apa perlunya pelayanan prima di PT Railing ini? Yalah, tapi ya sudahlah, suka hatimu lah. Ya, karena udah disarankan tetap saja seperti itu. Hanya masih tetap berjadwal. Tujuan harus sesuai dengan topik. Tujuannya meningkatkan pelayanan prima. Kedua, menumbuhkan, mengetahui bagaimana agar pelaksana mendapat ilmu. Tujuan ini tidak, ini bukan tujuan ini. Manfaat bagi politeknik. Manfaat semuanya itu tentang pelayanan. Nah, ini itu ada, ini nggak ada nomor 1, 2, 3 ini. Bagi perusahaan. Ya, betul. Ya. Ini tak perlu. Ini tak perlu ini. Bagi mahasiswa. Ya, ini betul. Betul. Ya. Ini tak ada, ini buang, ini buang. Nggak ada yang perlu kau berpikir kritis situ karena udah adanya standar pelayanan, nggak perlu kau pikirkan. Ini nggak perlu. Nah, ya, ini nggak perlu nomor 5 ini. Bab 2. Nah, bab 2 ini adalah profil perusahaan. Kita lihat dulu panduan. Ya, kita lihat panduannya. Tidak mengikuti apa panduannya. Ya, jadi kalau kita lihat panduan, berarti kamu memang tidak pernah melihat atau menonton bimbingan-bimbingan saya yang lain. Masih terjadi hal-hal seperti ini. Ya, seharusnya tidak lain. Akan mulai alinea baru, persamaan tabel dan sub. Ini juga full block 102 video populer. Ini juga tidak ada seperti ini. Ini bukan judulnya deskripsi alat, deskripsi pekerjaan. Jadi apa saja yang kamu kerjakan. Nah, ini juga ya kan, masih terus ke kanan, ke kanan, ke kanan. Dan masih ada bulet ini nggak ada gunanya, nggak boleh. Ini lagi semakin ke kanan. Ya, Nah, ini ya. Jadi ini juga masih kamu buat ya. Ini untuk penulisan karya ilmiah tidak boleh menggunakan bullet ini ya. Bullet ini untuk mengetikan biasa. Kalau karya ilmiah tidak boleh, tapi masih tetap kamu buat. Untuk karya ilmiah itu adalah
huruf atau angka. Bukan seperti ini ya. Kamu sudah disarankan tetap juga membuat. Nah, ini satu lagi, semua yang bahasa asing itu harus ditulis miring. Namanya kita karya ilmiah, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Dan satu lagi, ini banyak bahasa asing yang masih ditulis seperti biasa saja. Nah, kita dengarkan lagi saran saya sebelumnya. Penjelasannya, pilihlah bagaimana menjelaskan topik yang bagus. Satu, pertama kau kutip dulu teori tentang bagaimana pelayanan prima. Dalam kita mengutip teori tentu ada siapa yang mengatakan. Contohnya Budi tahun 2021, pelayanan prima ialah ini. Bukan satu si Budi, 2 orang atau 3 dari buku kau ambil. Baru sesudah kau bikin teorinya, bikinlah bagaimana pelaksanaan pelayanan prima tersebut di PT Railing ini. Jadi banyak, ada dasar kamu menceritakan, ada teori, ada pelaksanaan. Udah? Nah, itulah yang kau lakukan. Baru 2.4 pembahasan. Oh, ini sudah kamu bikin di sini. Coba kita lihat ya. Pembahasan. Topik. Bukan ini topikmu. Topikmu itu pelayanan prima. Kenapa pula dari tadi ada COVID-19? Alah. Bukan itu. Ya. Dan satu lagi, ini yang kau ambil di sini adalah teori-teori tentang pelayanan prima. Ini kau buka Google ini ya. Gini caranya ya. Ya. Kita tidak boleh menyatakan bahwa itu salah ya atau kurang bagus. Tidak, bukan kompetensi kita menyatakan tempat PKL kita itu tidak bagus, salah, tidak. Kita hanya mempelajari apa yang sudah kita pelajari teorinya di kampus dengan melihatnya di perusahaan. Itulah manfaat laporan PKL sebetulnya. Kau ini PKL bukan mengatakan ini salah, ini benar, tidak. Bukan kompetensi kita. Jadi kamu hanya membuat lapor. Jadi ini sudah kamu perbaiki, sudah ada pembahasan mengenai teori. Cuman dalam menulis karya ilmiah, kita mengutip penulis atau pembuat teori itu hanya nama akhir saja. Berarti ini bukan nama lengkap. Madi 2009. Ya, bukan Khairul Madi kamu tulis, sama seperti ini. Daryanto dan Ismanto Setiabudi, harusnya Daryanto dan Setiabudi, ini nggak ikut Ismantonya. Nah, ini satu lagi, dalam karya ilmiah tidak boleh ada tanda lambang dan seperti ini. Ya, ini bukan salah, tapi di karya ilmiah ini salah. Karya ilmiah tidak mengenal lambang-lambang seperti ini. Ya, kamu perbaikin itu. Nah, inilah dia mengenai pembahasan yang kamu buat. Permasalahan menurut Sowiti. Nah, apa yang kamu bahas di sini? Tidak ada yang kamu bahas. Jadi pembahasan itu, lihat di sini, ini panduannya. Panduan yang dikeluarkan oleh lembaga kita. Kita lihat apa yang kita bahas di laporan PKL. Jangan pola-pola lama kamu buat. Di sini kan udah ada dibuat. Apa yang perlu dibahas di situ? Jadi tema yang kita pilih, kita bahas, kita bandingkan dengan teori yang ada. Nah, kemudian kita nyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan berbeda dengan teori. Itu saja, tidak boleh kita katakan lebih baik, lebih buruk. Tidak, berbeda, itu saja. Mana dia? Kita lihat panduannya. Ini bidang tata niaga, penulisan laporan PKL, pelaksanaan PKL. Nah, pembahasan, lihat di sini ya. Pembahasan berisikan terhadap topik bidang yang diamati atau diobservasi. Membahas permasalahan objek yang nantinya dapat diselesaikan dengan teori. Perhatikan di sini. Ini ada kata teori. Nah, kita buka punya kamu di sini. Nah, saya besarkan. Ini pembahasan. Yang kamu kutip di sini ya, ada teori Khairul Madi. Nah, ini kamu bilang. Nah, ada Daryanto Setiabudi. Nah, menurut Suwiti ada ini. Nah, sekarang apa yang kamu bahas? Tidak ada. Di sini di pembahasan ini adalah membandingkan aplikasi atau kenyataan
yang ada di tempat kamu PKL itu, ya, nah, dengan teori yang kamu kutip. Nah, di sini ada 3 kamu bilang teori ini di sini ya. Jadi bagaimana hasil pembahasan? Masa pembahasan kamu cuman 1, 2, cuman 3 paragraf. Ini bukan pembahasan namanya. Dan kamu ceritakan pun di sini semua teori. Ya, ini kamu perbaiki dulu lah. Ya. Nah, ini kamu masukkan di sini. Semua ini teori nih, tidak dapat karakter. Ini semua yang kau ceritakan ini teori. Kesopanan, ramah, tepat waktu, kejujuran, ini kan yang kau copy paste aja. Konsep tindakan ini semua teori yang kamu ceritakan ini. Gimana yang ada di PT Railing? Ini teori aja nih kalau saya lihat. Ini saya apakan ya. Kita itu kan PKL di situ dituntut membandingkan apa yang di teori dengan kenyataan. Nah, ini kan kamu kutip ada 3 teori nih. 1, 2, 3. Setiabudi, Suwiti, Madi. Nah, harusnya di sini bukan kamu cerita lagi manfaat pelayanan prima, karakteristik pelayanan prima, kesopanan keramahan, apa konsep tindakan. Ya, ini semua teori yang kau ceritakan ini. Sekarang kenyataannya di perusahaan itu macam mana? Ya. Tak perlu panjang-panjang kalau isinya banyak teorinya. Kalau saya lihat ini banyak teori. Entah 2 atau 3 paragraf, tapi ada di situ jelas apanya yang apa di situ yang sama dengan teori, berbeda dengan teori. Ya, ini banyak kali tepat waktu ini semua gak usah pun kamu buat banyak di internet atau di buku-buku diambil ini. Ya, kita kan pengen tahu. Itulah gunanya kamu dikirim PKL supaya kamu melihat nggak ada tempat yang sama semua ya, di teori sama, di perusahaan sama, tidak ya. Coba kamu perbaiki pelan-pelan. Buang yang teori-teori. Saya hanya menyuruh teori, kutip adab kenyataan orang. Apa itu pelayanan prima? Baru kamu ceritakan bagaimana penerapan pelayanan prima di perusahaan PT Railing. Itu saja. Ceritakan, ini nggak usah panjang sekali pun kamu buat kalau nggak adanya. Hanya kutipan teori semua ini kalau saya lihat. Nah, ini pelayanan prima. Kalau ini kamu buat penyesuaian PT Railing. Nah, ini udah betul yang ini. Yang ini semua ini sampah ini, buang ini semua. Yang ini ya, penyemprotan. Ini pelayanan atau sabun cuci tangan, masker. Oke, kontak fisik. Nah, inilah yang kamu bandingkan dengan apa kata-kata ya, kalau memang ini yang dilaksanakan di PT Railing dengan kata-kata si Suwiti, Daryanto, Setiabudi. Nah, apa sama-samanya, apa beda-bedanya. Itu saja di pembahasan. Nah, di hambatan itu ialah, jadi kalau tadi ada bedanya, itulah jadi hambatan. Nah, ya, itulah yang jadi hambatan. Kita tidak menyarankan apa perbaikannya, tidak. Kita hanya mencari sama beda. Itulah jadi hambatan. Bukan kamu bilang tidak. Nah, ini udah betul, udah kamu perbaiki nih hambatannya nih. Perasaan canggung ini tidak. Ini bukan perasaan kau yang ditanya di sini ya. Hambatan ini bukan hambatanmu. Hambatanmu itu boleh kamu ceritakan nanti di bagian ini nih, kamu buat di sini. Penulis mendapat hambatan perasaan canggung, bukan ini yang diminta. Ini model PKL lama. Ya. Bukan. Hambatan itu ialah apa perbedaan teoritis dan apa kenyataan. Jadi di pembahasan kamu membandingkan apa yang sama, apa yang berbeda. Nah, yang berbeda itulah yang jadi hambatan, bukan perasaanmu. Perasaan canggung. Ini model lama ini, tak ada ini kayak gini. Ya.
Kamu perbaikin ini. Nah, nanti hambatan ini, semua yang tidak sama, tidak sesuai dengan teori, itulah yang nanti dijadikan sebagai saran di bab 3. Nah, sarannya apa? Sarankan lagi sesuai teorinya bagaimana. Jadi jangan lagi kita cerita feeling, perasaan kita, baper. Tidak, itu model PKL zaman dulu itu. Yang sekarang tidak, yang berbau ilmiah semua. Ada teori, ada kenyataan. Ya, kamu perbaiki dulu. Atau saya buka bab 3 ini ya. Nah, simpulan. Ini nggak perlu kau ceritakan lagi. 3 bulan mulai tanggal segini, ini kan udah ada di bab 1. Ngapain diulang-ulang? Ya, ini pun tak perlu. Apa itu PKL? Nah, langsung aja dari sini. 1. Pelaksanaan pelayanan prima berjalan dengan baik. Konsep pelayanan prima, pelayanan pelanggan, ini bukan kau yang menentukan ini. Nah, jadi di apa itu simpulan? Simpulan ialah jawaban dari permasalahan atau yang menjadi tema. Temamu ialah pelaksanaan pelayanan prima di PT Larailing. Jadi yang kau ceritakan, yang kau simpulkan adalah bagaimana pelayanan prima. Nah, ini oke. Ini oke. Perusahaan juga selalu melakukan arahan. Ini tidak masuk ini. Ini ya. Ini kalau kamu memasukkan, ini memang ada, ini masukkan ke pembahasan, bukan disimpulan ini. Saran. Ini bukan saran, ini masih model lama ya. Saranmu masih ada di sini, dampak positif. Apa namanya ya? Ini tak perlu, langsung aja setelah mengetahui hambatan yang terjadi, maka penulis menyarankan 1. Nah, berarti yang tidak sesuai dengan teori itu, itulah kamu sarankan dengan apa yang ada di teori. Itu saja. Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka kamu pun ini banyak yang nggak kau kutip di sini. Contoh, Suwiti tadi ada. Dalam ini ada teori satu lagi. Yang ini juga kamu tidak ada di daftar pustaka. Itu kan semua kamu kutip. Harus ada semua yang kamu apakan, sumbernya itu dari mana. Yang ini ya. Nah, ini kamu ada di sini, ada pelayanan prima itu. Mana dia tadi pembahasan? Nah, ini Hidaryanto, Setiabudi. Ini di mana kamu ambil? Kok nggak kamu tuliskan di daftar pustaka? Ini semua harus dimasukkan. Madi ini juga harus kamu masukkan ya. Perbaiki lagi ya, segera kamu lakukan perbaikan. Terima kasih.